Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, Kak Fadli, Majelis Syuro LDK Karisma. Terus juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua LDK Karisma, Mas Mujahid ya tadi ya. Terus Kak Putrinya punten tadi siapa ya, lupa. Ketua Keputrian, dan juga seluruh pengurus Karisma, LDK Karisma, serta teman-teman adik-adikku mahasiswa baru angkatan 2021. Tadi sudah cukup diperkenalkan siapa Syukuran Ali ini. Kurang lebih ya tadi saya terus terang banyak belajar lah sama Kak Fadli sama teman-teman di Karisma. Saya banyak belajar tentang organisasi, saya banyak belajar tentang harokah, belajar tentang tentang kedisiplinan dan banyak hal lah. Saya banyak belajar di Karisma karena terus terang ini Karisma pertama kali jadi kayak semacam mind blower saya itulah ketika saya masuk di Al-Azhar, dan di Al-Azhar saya langsung banyak berinteraksi dengan berbagai teman-teman, dan salah satu yang menjadi kayak semacam rumah keduanya lah setelah Al-Azhar itu sendiri adalah di Karisma, karena selain kegiatan di kampus, aktivitas paling banyak ya ada Karisma. Dan alhamdulillah sampai sekarang ketika ada kegiatan ataupun aktivitas yang saya jalankan di luar, ya yang saya kontak pertama-tama yang saya tahu ya pasti teman-teman di Karisma kayak gitu. Jadi udah kayak semacam apa ya, tadi kalau Kak Fadli bilang hubungan kita nggak cuma di dunia juga sampai di surga, ya kalau saya boleh mempersingkat, koneksi kita, hubungan kita jangan sampai di kampus saja, tapi setelah lulus pun kalau bisa tetap ada silaturahmi, terus juga ada komunikasi antar kita satu sama lain. Seperti itu. Baik, teman-teman, nanti ini kalau saya melebar kemana-mana, mohon di-cut ataupun, Kak, sorry aku mau interupsi gitu aja kali ya. Soalnya biasanya kalau orang kalau udah dikasih mic, itu tuh suka lupa waktu, suka lupa segala-galanya. Gitu, apalagi kalau udah dikasih kursi empuk, udah nggak enak. Nggak mau beranjak dari tempat duduknya kayak gitu ya. Nanti langsung diinterupsi aja ya teman-teman ya. Baik, sebenarnya ini suatu kesempatan dan suatu kehormatan banget karena saya pribadi merasa tersanjung dan juga merasa wah ternyata saya dianggap ya sebagai alumni Al-Azhar. Karena memang beberapa kali sempat terjadi satu hal yang intinya ya udahlah kayak gitu, namanya juga alma mater kan juga pasti melihat wah siapa sih yang di luar sana yang mentereng ataupun yang punya prestasi gitu. Kalau saya prestasinya nggak banyak gitu kan, cuma cuma yang related dengan pekerjaan saya dan sangat bertentangan tanda kutip dengan jurusan saya pelajari di kampus gitu. Kalau di sini ada teman-teman bimbingan konseling Islam, mohon maaf ya kalau misalkan jurusan kakak tidak sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni selama belajar, tapi percayalah itu tetap ada korelasinya gitu. Baik, pertama kita akan ngomongin tentang personal branding dalam dakwah gitu. Maksudnya personal branding. Nah, teman-teman mungkin familiar kali ya dengan istilah branding gitu. Nah, di slide pertama ini kakak ingin menyampaikan tentang kisahnya Nabi Adam. Ini apa ya? Tadabur ya, bukan tafsir, tapi tadabur pribadi, hasil diskusi dengan teman-teman. Intinya ternyata proses branding ini kalau kita masuk dari kajian keislaman atau khazanah keislaman ya, proses branding itu memang sejak awal itu sudah dicetuskan lah sama Allah itu sendiri ke Nabi Adam. Loh, apa dalilnya? Apa istilahnya apa? Tandanya apa? Ada di mana gitu? Ya ketika Allah bilang sama Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan ila akhir ayat Al-Baqarah ayat 31 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau nanti ayatnya nggak pas, ayat apa namanya? Suratnya atau ayat yang keberapa kurang pas mau dikoreksi juga. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi asma, nama-nama. Kalau kita ngomongin nama, setiap orang itu juga pasti punya nama gitu kan. Saya siapa? Syukuran Ali. Anti siapa? Anta siapa? Pasti punya nama kan. Nah, nama itu kalau kita ngomongin dalam dunia komunikasi ataupun dunia di luar lah, di marketing segala macam, yaitu ya brand gitu.
brand itu kan kalau yang kita tahu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya merek gitu. Kecap ada mereknya, baterai ada mereknya, laptop ada mereknya, handphone ada mereknya gitu. Nama orang Asma ada mereknya. Mereknya apa? Syukur Ali, Ajeng, Erstani, terus Mujahid, Yunus, Kak Fadli. Itu kan merek, nama gitu kan. Dan Allah ketika mengenalkan ke Nabi Adam juga asma, nama-nama ya. Merek-merek kurang lebih kayak gitu. Nah, mereknya itu seperti apa gitu kan? Ya itu ya nanti akan kita jelaskan, kita diskusikan bareng, kita ya sharing bareng. Ya itu ya karena apa namanya? Dibuat ya kalau untuk yang personal, berarti kan kalau untuk diri sendiri berarti ya di personal branding kan, istilahnya kayak gitu. Nah, oke, kita ini gambaran secara keseluruhan ya. Jadi kita kok apa sih hubungannya Karisma sebagai lembaga dakwah kampus ngomongin personal branding ya. Lagi mau berdakwah, kenapa harus pakai personal branding? Apa hubungannya? Nah, kalau saya mencoba mentadaburi hubungannya ada di sini. Sejak pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam itu udah ada hubungannya dengan personal branding. Al asma akullaha ma'araduhum 'alal malaikah dan seterusnya. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Oke, sebelum ngomongin tentang yang lain-lain, kakak pingin nostalgia dulu, asik. Jadi ini nyari-nyari foto kok nggak ketemu ya, yang ada cuma ini gitu kan. Banyak momentum yang sangat mengesankan, membahagiakan, tapi ternyata yang nemu cuma 3 foto ini nih di jejak-jejak. Jadi ini yang sebelah kiri ini dulu kakak pernah ikut apa ya istilahnya ya digembleng lah sama Kak Fadli dan teman-teman serta angkatan-angkatan biar menjadi orang yang berkarakter, orang yang punya apa namanya prestasi di masa depan yang alhamdulillah hasilnya ya seperti yang bisa dilihat seperti sekarang ini adik-adik. Jadi kalau udah masuk Karisma nikmati aja segala proses pendidikan dan kaderisasi ataupun gemblengannya, karena siapa tahu dari situ selain mendapatkan prestasi di luar juga mendapatkan seperti ada di foto ini nih. Itu ternyata ya di antara yang duduk di atas yang pakai jaket hitam sama yang kerudung biru ternyata sekarang tinggal serumah, kan nggak nyangka juga gitu kan. Enggak yang itu jangan diikutin lah. Terus selanjutnya itu waktu kakak dikasih kepercayaan sama teman-teman seangkatan sama Kak Fadli majelis musyawarah dan apa namanya untuk menjadi pengurus Karisma waktu itu kita buat namanya apa ya Al Azhar Share and Fair kalau nggak salah ini kita bikin. Jadi waktu itu bikin acara tahunan Al Azhar Share and Fair dan biar akrab ya gitu ceritanya. Nah kita makan satu ini istilah kalau anak santri mungkin familiar ini tajamuk yang ini namanya nih gitu. Jadi di sini tuh sampai kita membuat kegiatan. Pokoknya kalau udah bareng-bareng udah ayo makan bareng. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak berlaku ya karena ada pandemi ya. Jadi malah dihilangkan nggak diperbolehkan. Itu harus berjarak. Tapi kita merasakan waktu itu sangat hangat, akrab, dan sangat apa namanya ya saling satu sama lain itu saling terkoneksi dalam artian ya ada ininya lah, ada rasa untuk saling belonging to-nya itu ada gitu. Jadi sama-sama membangun, sama-sama berusaha untuk memiliki dan berkontribusi yang semaksimal saat itu di Karisma gitu. Oke, ini sekilas nostalgianya. Sekarang dari situ kita belajar bareng lagi tentang tema yang akan kita bahas kali ini. Oke, next. Oke, mungkin teman-teman semuanya juga sudah familiar ada istilah la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Ojo ngecene wong karo istilah orang Jawa kan. Jangan ngenyek, ojo ngenyek, jangan menghina ataupun jangan meremehkan, jangan menganggap kecil orang lah, karena semua orang itu pasti ada keunikannya sendiri. Semua orang itu punya keunggulan, punya kelebihan, punya fadilahnya masing-masing. Jadi jangan apa ya kita berusaha jangan sampai membandingkan dan tanda kutip ini orang nggak layak, ini nggak pantas, ini bla bla bla. Dia nggak layak ini ya mungkin dia aslinya jagonya sebagai public speaker,
tapi disuruh untuk apa misalkan benerin hal-hal teknis kan beda juga kayak gitu. Jadi semua orang pasti keunikan, punya kelebihan. Maka terutama buat kakak-kakak ataupun adik-adik yang sedang adik-adik terutama yang baru masuk kuliah pasti kan juga apa mungkin ngeliat oh ini kak orang seperti ini seperti ini udah kita punya hati itu pasti di bawah rasa gitu kan, punya hati itu pasti di bawah rasa, tapi jangan dikit-dikit baperan tanda kutip, maksudnya yang lebih baperan dalam arti apa ya, wah semuanya serba dibawa pakai perasaan kayak gitu ya, itu jangan, itu boleh tapi jangan selalu digunakan itu gitu. Nah yang lebih penting lagi, mari kita berpikir ulang buat adik-adik yang baru masuk, terus mungkin teman-teman pengurus di Karisma, kenapa kuliah di Al Azhar? Mungkin itu juga jadi think again, jadi hal-hal yang bisa menjadi apa sih keunggulan, kelebihan saya itu ada di mana? Itu mungkin bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan berikut itu. Kenapa kita itu harus kuliah di Al Azhar? Kalau kuliah di Al Azhar itu mau ngapain? Ikutin Karisma buat apa? Terus kita berteman dengan orang A, dengan B itu untuk apa? Kenapa bertemannya dengan dia? Terus prioritas kita itu mengerjakan ini itu tuh apa? Misalkan ikut di Karisma, prioritasnya sebenarnya apa? Kuliah, terus aktivitas yang lain. Terus ya udahlah kita harus membuat jujur dengan kita harus mulai jujur dengan diri kita ini. Kalau kakak pribadi, saya pribadi dulu kuliah itu ya terpaksa sebenarnya. Terpaksa ya karena saya sebenarnya sejak gagal tanda kutip ke Mesir terus akhirnya nyasar ke Al Azhar itu ya bukan bukan hal-hal yang apa namanya ya legowo dalam artian saya pengen mencari gelar kepengen ini enggak gitu, karena ya udah orang tua ketarung menghabiskan biaya banyak untuk kuliah, terus saya juga udah ketalung malu lah gitu kan, akhirnya ya udah saya lanjut kuliah, itu pun terpaksa, saya menyadari kalau itu saya terpaksa gitu, tapi apakah saya lulus dengan keterpaksaan juga kan gitu, dan nggak bisa seperti itu juga, makanya saya harus memikirkan ulang gitu. Kenapa saya harus kuliah? Kalaupun saya kuliah di Al Azhar tujuannya buat ngapain? Ini kalau saya udah lulus kuliah, itu saya mau kemana? Itu juga saya pikirkan. Apalagi tahun 2009 di zaman kakak itu kan di kuliah kakak tuh dulu namanya fakultasnya Fakultas Agama Islam. Jurusannya kan tetap dulu namanya jurusan Healing Counseling. Di jurusan Healing Counseling ini 2009 itu dilebur, Fakultas Agama Islam dilebur, dihilangkan, kemudian dimasukin ke Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Dan alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah menghadap rektor 2 kali kakak. Dan di situ rektor langsung ngomong intinya jurusan kakak, jurusan Healing Counseling itu belum relate dengan apa namanya pekerjaannya nanti yang akan diambil. Ini jadi curcol nggak apa-apa ya. Itu kalau saya berpikirnya waktu itu, aduh, terus saya mau kemana ini? Itu juga bingung sebenarnya, tapi ya, loh, saya punya Tuhan kok, saya punya Allah kok, ngapain takut? Ibarat kata gitu. Nah dari situ saya nggak perlu minder gitu. Ibarat kata, ya udah mungkin jurusan yang ini itu yang lain punya punya jenjang karir ataupun yang relate dengan pekerjaan yang ditekuni di kampus. Loh saya nggak, bahkan dinyatakan wah nggak apa mungkin gitu kan bisa kerja di sini 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 gini. Tapi alhamdulillah gitu kan dengan segala keunikan yang kita mencoba untuk menggali dalam diri kita sendiri ya sampai sekarang Allah berikan jalan yang sebenarnya ini ya jurusan bukan di jurusan yang saya pelajari tapi alhamdulillah bisa saya nikmati dan bisa saya jalani dengan maksimal lah gitu kurang lebih. Oke, nextnya. Oke. Nah, ya, itu kita ngomongin tentang diri kita ya, karena keunikan, karena kalau kita ngomongin personal itu kan berarti tentang diri kita sendiri dan kita harus mencari keunikan kita itu apa, setelah kita mencari kelebihan dan kekurangan kita baru kita ngomongin oke, dakwah, sekarang kita ngomong dakwah ya, ini dakwah itu artinya apa gitu kan. Dakwah kalau dalam bahasa Arab kan artinya berasal dari kata dakwatun kan, da'a ya dakwah, ini kebalik tulisannya ya. Kalau teman-teman mungkin bisa mengkaji lagi atau buka di Kamus Munjid mungkin atau di googling kayak gitu. Intinya ya kalau bahasa secara umum dakwah itu kan adalah ajakan atau seruan kayak gitu kan.
kalau kita artikan ke dalam bahasa yang lebih general, pendakwah itu adanya penyeru gitu. Penyeru atau pengajak. Nah, pengajak kemana, untuk apa, ini yang nanti mungkin bisa dibagi-bagi. Itu. Nah, kalau saya pribadi ketika belajar di Karisma terus masuk dunia komunikasi, itu mendapatkan satu formula terbaru. Formula terbaru dalam artian seperti ini. Ternyata dari dulu, dari masa ke masa, itu orang itu sudah menjadi pendakwah. Cuma mediumnya berbeda-beda. Selalu mengajak orang untuk melakukan sesuatu, mengajak orang atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Gitu. Contoh dulu kalau kita mungkin ke Borobudur, Prambanan, atau ke candi-candi yang lainnya, itu kan kita lihat ada gambar banyak tuh, relief-relief. Nah, relief-relief itu sebenarnya itu ada satu ajakan orang-orang. Kayak misalkan ada gambar helikopter, kok udah ada gambar helikopter di relief itu. Terus juga ada gambar kapal. Ini apa maksudnya? Itu. Jadi dia itu si relief itu sudah kayak kalau kita ambil itu kayak semacam dia kepengen mengajak atau mengasih tahu ke orang-orang yang melihat, ini loh, dulu itu terjadi seperti ini. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak semacam kalau istilah sekarang itu jejak digital. Jadi relief itu bentuk dari ajakan atau dakwah pada masa itu sebagai jejak digitalnya untuk orang-orang yang di zaman sekarang gitu. Beranjak dari relief terus berkembang, akhirnya masuklah ke sebuah media massa gitu. TV, koran, radio. Nah, sekarang mungkin lagi berkembang portal online kan, media online dan segala macam. Nah, ini contohnya misalkan Cahaya Timur. Kalau teman-teman tahu kisahnya Ki Hajar Dewantoro, itu sangat menarik sekali. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu seorang ningrat atau orang bangsawan yang sudah hidup enak di suatu tempat yang sangat istimewa, tapi memilih hijrah untuk menjadi seorang wartawan dan menulis di berbagai surat kabar, salah satunya Cahaya Timur dan lain sebagainya. Dan di situ itu adalah sebagai tempatnya Ki Hajar Dewantoro untuk menyerukan atau mendakwahkan tentang hal-hal yang menjadi concern dalam pikirannya tentang ya banyak hal kayak gitu, tentang kemerdekaan, kebangsaan dan lain sebagainya gitu. Termasuk Buya Hamka pun juga seorang jurnalis dalam arti penulis, dalam arti mengajak orang lewat tulisan, lewat apa namanya audiovisualnya gitu. Jadi memang mediumnya seperti itu. Dan itu sangat sangat berpengaruh pada masanya gitu. Nah, selanjutnya ajakan lain itu bisa bentuk kayak promosi. Nah, ini dulu yang pernah Kakak buat juga, teman-teman di angkatan 2000 berapa ya, 2010 atau 2011 waktu jadi pengurus gitu. Mungkin kita bisa ngelihat gitu, ada promosi, ada iklan, ada broadcast, penjualan dan lain-lain. Itu kan bagian dari ajakan. Ayo ikut acara saya, seru loh, acaranya menarik, bla bla bla. Atau ayo datang ke grand opening ini, karena di situ ada promosi itu ini. Promosi buy one to get one. Ataupun dapatkan potongan harga hingga sekian persen. Itu kan ajakan, bahasa yang lain adalah dakwah juga gitu kan. Nah, selanjutnya yang sekarang dari semua pergeseran dan semua perkembangan yang ada, itu masuk ke ranah yang lebih luas dan semua orang bisa mengkonsumsi dakwah itu sendiri, yaitu dengan adanya media sosial ataupun internet. Nah, makanya saya menemukan formula itu namanya konten komunikasi. Jadi konten komunikasi itu maksudnya apapun yang akan kita kerjakan kalau nggak ada konten, ya kita nggak akan bisa kita nggak bisa berkomunikasi. Sekalipun kita pandai berbicara, kita pandai untuk bercerita, tapi kita nggak punya bahan atau kontennya, ya nggak akan bisa gitu. Maka apapun kita punya platformnya, entah itu media massa, media sosial, ataupun punya platform apapun, ya tetap konten dan komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam berdakwah atau dalam mengajak orang membuat, dalam hal ini kalau kita sebagai orang LDK Karisma ya mengajak orang untuk kebaikan gitu. Nah, dari 4 itu bentuk hal 4 macam ajakan dari masa ke masa itu, poinnya cuma satu ternyata. Garis benang merahnya cuma satu. Yaitu apa?
bercerita atau storytelling. Believe or not, semua orang tuh pasti senang mendengar cerita. Kepo, ada istilah kepo itu kan karena orang kepengen mendengar apa sih cerita dia, gitu kan. Satu sama lain pasti punya cerita. Termasuk kalau kita ngomongin tentang LDK Karisma, apa karisma itu punya cerita apa yang kepengen karisma ceritakan tentang karisma, tentang apapun yang ada di karisma kepada halayak, kepada audiens, kepada objek. Objeknya dalam ini misalkan siapa? Misalkan di kampus. Di kampus berarti apa? Karisma ingin bercerita apa? Lewatnya apa? Gitu. Itu juga harus di apa namanya ya? Harus dipetakan kayak gitu. Dan inti dari bercerita itu adalah poinnya adalah tadi mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kalau dalam ini kita sebagai karisma. Gitu. Jadi definisi dakwah inilah yang kalau kakak pribadi itu yang harus apa ya? Kita perluas intinya. Dakwah itu bukan hanya sebatas kita ngomongin tentang fikih, ngomongin tentang tasawuf, ngomongin tentang apa namanya ya, bab-bab yang lain misalkan tarbiyah ataupun ngomongin tentang muamalah dan lain sebagainya. Dakwah bisa lebih luas lebih dari itu karena prinsip dari dakwah itu adalah ajakan atau seruan. Nah, tinggal kita mengemas tanda kutip ajakan itu lewat bahasa kaumnya gitu. Kalau bahasa kaumnya itu anak tongkrongan yang di belakang kampus, ya kita nggak akan bisa ngomong pendekatan ke mereka lewat cara-cara, misalkan lewat fikih, itu ya mungkin agak jauh kayak gitu. Dan banyaklah trik-trik dan cara-cara yang mungkin bisa teman-teman pelajari dan insya Allah juga di para ahli di kampus Al-Azhar juga sudah mengetahui hal itu gitu. Tapi sebagai LDK Karisma, nah ajakan atau arti dakwah ini harus diperluas dan maknanya dan kita harus mencari formula yang tepat untuk bercerita tentang karisma dan apa yang akan diajak dari audiens itu ke karisma. Maksudnya ajakan apa yang ingin disampaikan. Gitu. Oke, nextnya. By the way, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Kakak panitia? 9.45, Pak. 9.45 ya? Oke, masih ada waktu ya. Oke, next. Nah, tadi kan ngomongin intinya adalah cerita. Nah, sekarang seorang pendakwah itu harus bercitra. Nah, beda lagi kan? Tadi cerita, sekarang citra. Itu. Kenapa harus bercitra? Karena citra yang diceritakan dengan cinta biasanya banyak pengikutnya. Aduh, ini quote of the day lah bisa dibilang gitu. Citra yang diceritakan dengan cinta biasanya banyak pengikutnya. Nah, cari sendiri deh di media sosial ataupun di googling. Biasanya orang-orang yang punya citra dan menceritakannya dengan hati, itu bahasa lainnya cinta, itu kayak gitu ya maksudnya. Bukan yang lain-lainnya. Gitu biasanya banyak pengikutnya. Gitu. Ya, role of modelnya itu nggak jauh lah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau citrakan? Cara menceritakannya dengan cerita itu penuh dengan cinta, dengan hati. Jadinya apa? Ya followersnya banyak seluruh dunia gitu. Bahkan konon yang di Nusantara ini sendiri ketika seorang Gujarat atau pedagang ingin berdakwah tentang Islam gagal karena ceritanya nggak dengan cinta. Tapi ketika ketika ada utusan dari mana? Dari Turki Utsmani untuk mengirimkan para sunan-sunan datang untuk berdakwah, diterima. Karena apa? Beda strateginya. Nah, itu hal-hal yang menarik ya kalau saya amati gitu. Jadi itulah kita sebagai seorang yang pengajak itu harus punya citra gitu ya. Jadi ada citra, ada cerita, ya kan? Mungkin teman-teman juga harus punya cita-cita. Semacam itulah yang udah biasa didengarkan mungkin. Nah, sekarang kalau kita ngomongin nanti bisa langsung cek aja ya di follow di apa namanya di IG ini sebenarnya temanya memang pas banget. Jadi ketika dikasih tema tentang personal branding itu memang berapa kali ini kami yang di resolusi itu membuat konten yang berhubungan dengan personal branding. Jadi ada bilang
personal branding itu kan pencitraan gitu, ngapain sih pengen mejeng di medsos gitu kan, pamer ini itu segala macam gitu. Nah, terus kenapa harus melakukan personal branding gitu? Ya tadi, selain kita untuk menceritakan tentang diri kita, orang yang ada di balik atau orang yang udah lama nggak kita ketemu, itu juga kadang kita bisa melihat di media sosial seperti itu. Nah, tadi juga seperti Kak Fadli ceritakan gitu kan, kita belum jarang bertemu gitu kan sejak lulus, tapi karena kita berteman di media sosial dan saya banyak mencitrakan mencitrakan tentang diri saya, dan alhamdulillah hari ini bisa di, di, di apa diajak pulang ke Karisma. Seperti itu. Jadi itulah di antaranya apa namanya, kenapa harus melakukan personal branding. Jadi kalau kesimpulannya, personal branding itu ya bukan pencitraan, tapi adalah menceritakan tentang sisi kebaikan, sisi kelebihan, keunggulan yang kita miliki kepada audiens atau kepada teman-teman sekitar kita lah, yang syukur-syukur itu bisa menginspirasi. Tapi ingat juga, jangan sampai kita terjebak pada apa namanya, tentang personal branding. Ada jebakannya juga lah personal branding gitu. Nanti bisa dicek apa aja jebakannya itu. Tapi yang poin yang paling kepengen kakak tekankan adalah jangan influencer wannabe. Meskipun kalian teman-teman semua juga punya peluang untuk ke situ, tapi jangan pokoknya saya kepengen kayak dia. Nah, berarti yang pertama tentang keunikan itu nggak diambil, karena kita nggak bisa mencontoh orang lain, mengcopy paste orang lain, karena everybody is unique. Kita punya fadilah masing-masing yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Oke, next-nya. Oke, terus kalau kita sudah mengenal diri kita, kita sudah tahu tentang apa definisi dakwah yang lebih luas, terus kita juga sudah memahami tentang personal branding, terus kita mau ngapain, ya kan? Nextnya kita mau ngapain? Ini yang lebih luas, dalam artian gini, yang kita lakukan secara kecil adalah membangun persepsi dan menjaga reputasi. Apa itu persepsi? Apa itu reputasi? Nah, adalah ini kakak kasih simulasi 2045 ya. Jadi 2045 itu di Rusia ada seorang pengusaha besar konglomerat namanya Dmitry Iskov, dan dia membuat suatu terobosan. Saat itu 2045 itu orang sudah bisa hidup abadi tanda kutip. Orangnya sudah meninggal, jasadnya sudah meninggal, tapi otaknya itu bisa dipasang di satu chip seperti avatar itu, atau bisa ditransformasi ke bentuk yang lain. Itu kan dia membangun persepsi kepada dunia bahwasanya, hey, jangan khawatir, jasad lo sudah nggak ada, tapi lo masih bisa hidup. Oke? Dan itu reputasi itu selalu dijaga, bahwasanya sudah progres. Sampai sekarang 2035 akan seperti ini, 2030 seperti ini sampai nanti pada targetnya 2045. Nah, itu di Rusia. Sekarang di Indonesia. Misalkan, oke, 2045 itu kira-kira ngapain? Kita itu 2030, sometimes setelah 2030, 35 itu bakal ada ledakan bonus demografi, yang mana usia anak muda itu lebih gede, usia produktif ya, lebih besar dibanding usia yang non produktif. Artinya kalau kita 2045 atau 2030 dari sekarang kita masih biasa-biasa saja, kita nggak menyiapkan tentang apa tadi keunikan dan kelebihan kita, ya sudah, kita ibaratnya cuma menjadi penonton gitu, bukan menjadi pemain gitu. Termasuk dalam hal ini kalau kita, itu secara personal, secara pribadi ya. Tapi kalau kita ambil secara lingkup di Karisma, ya ini mungkin bisa bagian cerita yang akan disampaikan gitu. Jadi tugasnya teman-teman di Karisma kurang lebih adalah menceritakan tentang persiapan kita menjadi sebuah generasi yang baik, generasi yang hebat menuju Indonesia 2045. Nah, itu kan bisa. Atau mungkin ada formula yang lain. Nah, itu bisa dicari lagi gitu. Tapi intinya setelah kita menemukan tadi antara kita mengenali diri kita, terus kita mengetahui tentang dunia dakwah seperti apa, terus kita harus bercerita, kita harus punya citra dan menceritakannya dengan cinta. Bahannya adalah kita harus membangun persepsi tentang hal itu dan juga menjaga reputasi. Reputasi itu nama lain dan nama baik kayak gitu. Karisma nama baiknya itu udah seperti apa di teman-teman di Al-Azhar gitu. Atau ibaratkan diri kita sendiri deh gitu. Kita lahir dari orang tua kita dengan punya pasti ada nama baik dong. Misalnya kan, wah lu jangan ngomong kayak gitu dong, itu kan sama aja pencemaran nama baik. Nah,
Itu adalah reputasi. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjut di diskusi atau pertanyaan, tapi next kita lanjut. Nah, ini salah satu dampak yang mungkin beliau tuh nggak mikir ini gitu. Beliau waktu berdakwah itu ya udah lillahi ta'ala aja gitu. Saya yakin gitu. Tapi ini kan temuan kita sebagai anak zaman now bahwa beliau-beliau itu adalah para pendakwah yang mencitrakan atau yang bercitra atau mencitrakan dengan cerita tadi dengan cinta gitu. Nama-nama beliau di sini itu juga pasti juga tak punya apa namanya, juga punya concern gitu. Akhirnya apa? Ya kita ketahui sendiri gitu kan dari para pendakwa-pendakwa kayak seperti Sunan Gunung Jati, hampir semua pondok-pondok besar di Indonesia itu ya terahnya dari Sunan Gunung Jati gitu kan. Terus juga ada Ki Haji Imam Charkasi. Semua pondok modern di Indonesia ya pasti rujukannya ya ke beliau gitu. Organisasi Muhammadiyah pun demikian. Berapa banyak sih kalau kita ngomong secara ekonominya? NU, Mbah Hasyim Asy'ari, berapa banyak coba culture, kekuatan kulturalnya, kekuatan grassroots-nya yang sedahsyat di Indonesia. Itu kan karena berkat beliau kan. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara, orang yang sudah nyaman hidup di istana, ibarat kata bangsawan memilih untuk bercerita lewat media massa, dan beliau namanya selalu dikenang sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Di Hari Pendidikan itu kan karena kelahirannya beliau seperti itu ya. Nah, itu beliau para pendakwah yang sudah memberikan contoh kepada kita. Nah, tapi ada istilahnya, loh, tapi kan saya mau ke situ kan sulit. Siapa saya? Anak kiai juga bukan, ibaratkan gitu kan. Kuliah juga karena mungkin kalau saya berkuliah mungkin karena terpaksa dan lain sebagainya. Enggak, jangan takut, jangan takut. Masih ada peluang. Enggak harus menjadi seorang kiai, ulama, ataupun apapun itu. Masih ada kesempatan untuk menjadi pendakwah dalam arti luas yang juga enggak kalah pengaruhnya. Siapa saja misalnya? Jurnalis. Pasti tiap hari kita baca berita. Dan kita akan terpersepsikan tentang sesuatu itu karena berita. Itu punya kemampuan di situ. Terus Stanley, ya kan? Dia punya cerita yang begitu banyak. Dari Marvel lah contohnya. Kita mengidolakan tokoh Spider-Man, Iron Man misalkan. Atau mungkin kita mengidolakan yang terbaru yang apa namanya, tokoh-tokoh Marvel yang lainnya lah. Itu kan berkat imajinasinya ya. Ya meskipun kalau kita nyari otak Gatonya ya bisa aja lah gitu kan. Oh, Gatot Kaca itu mungkin terinspirasinya dari Stanley akhirnya dibuat Iron Man ya bisa aja. Terus Hulk itu inspirasinya kalau di Nusantara Indonesia itu Buta Ijo bisa aja kan. Tapi ya ada banyak cerita yang bisa diceritakan gitu kan. Terus juga musik gitu kan. Itu juga bisa menjadi jalan dakwah ya. Meskipun pro dan kontra gitu. Tapi juga itu menjadi salah satu cara gitu kan. Cara untuk mengajak orang tentang kepada kebaikan. Nah, yang lagi booming dan menjadi satu hal sangat dicari orang, dan jangan sampai kita terlalu wannabe karena mungkin belum ke arah ke sana, yaitu menjadi seorang influencer gitu. Karena mungkin kalau dari segi korporat itu kan pasti ada ukurannya kan. Wah, ada influencer, nano, mikro, medium, makro. Dilihat dari followersnya, dilihat dari interaksinya di media sosial dan lain-lainnya gitu pun. Kayaknya salah deh. Nggak tahu deh. Gitu. Jadi ada banyak medium ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Oke, selanjutnya karena nanti waktu sudah mau habis dan kita ada sesi tanya jawab, mungkin itu saja pemantik untuk diskusi. Mudah-mudahan sesingkat ini bisa ada apa namanya ya, ada pemantik lah untuk kita ajak diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Ajeng. Kami kembalikan waktu dan layar, dipersilahkan. Terima kasih banyak Mas Syukron Ali untuk sharing materi pada pagi hari ini. Gimana teman-teman, pada nyimak kan ya materi yang tadi disampaikan oleh Kak Syukron? Harusnya nyimak dong ya.
orang materinya bagus banget gini kok. Jadi bisa dibilang emang personal branding itu citra baik yang kita punya untuk ditampilkan di dunia luar gitu ya Mas. Biar apa ya? Dan citra itu harus kita bungkus dengan cinta. Dengan cinta. Iya, Jadi betul itu. Atau mungkin, sorry, agak nyelak lagi. Atau mungkin bahasanya gini lah. Ngapain ngomongin personal branding, ngomongin soal branding. Itu kan soal kulit. Loh, apa jadinya tulang dan daging kalau nggak ada kulit? oh iya. Itu. Ya, mungkin buat teman-teman nih yang mau menanyakan lebih jauh tentang personal branding, tentang reputasi, bisa langsung komen di kolom chat atau bisa open mic. Kita buka untuk 3 pertanyaan ya. Oke, Bismillah. Saya ingin bertanya MC. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anugrah. Saya mau bertanya kepada pemateri yang sangat luar biasa ini tentang personal branding ya. Personal branding seperti banyak yang sudah kita ketahui gitu, bahwasanya banyak orang yang berpikiran bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu saja gitu. Seperti selebriti, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas dan luar biasa. Apakah sebenarnya memang seperti itu, Pak? Terus bagaimana tanggapan Bapak terkait pernyataan itu gitu. Terus satu lagi, Pak, bagaimana sih Pak cara kita tuh mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Kak Ajeng? Mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya Mas, sambil menunggu pertanyaan lainnya dari teman-teman. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik banget. Mas Anugrah, jurusan apa Mas? Angkatan berapa? Akuntansi Pak. Oke, akuntansi angkatan? 2018. Oh, 2018. Oke, pertanyaannya menarik nih. Pasti followernya Mas Anugrah di Instagram atau di TikTok udah lumayan banyak nih. Bisa aja Pak. Oke, jadi sebenarnya personal branding itu bukan untuk cuma kalangan selebriti, public figure, ataupun yang punya nama tanda kutip ya. Ya selama kita punya nama, lah kan Mas Anugrah punya nama gitu. Ya kan? Saya juga punya nama gitu. Semua orang yang punya nama ya itu punya kesempatan untuk melakukan personal branding gitu. Terkait bahkan dia lebih populer, lebih ngetren ya dia duluan yang tampil, dia duluan yang mencitrakan dirinya sehingga publik jadi mengenal dia gitu. Coba kalau Mas Anugrah dari awal sudah mencitrakan diri Mas Anugrah dengan segala keunggulan, kelebihan, keunikan dan karya-karyanya, ya mungkin yang bakal dicari ya Mas Anugrah, bukan yang lainnya gitu. Jadi selama kita punya nama, yaitu ya kita bisa melakukan personal branding gitu. Kecuali kita nggak punya nama ya, lihat KTP siapa namanya, belum ada nama. Apa ada mungkin ada orang lain dengan belum dapat nama kan? Ya, jadi pada intinya ya semua tuh memiliki kesempatan yang sama ya Pak ya. Yes, betul. Semua orang yang punya kesempatan, dan kembali lagi tadi kalau kita ngomongin tentang keunikan, itu pasti semua orang punya keunikan, punya kelebihan, dan kita lagi booming ngomongin film Squid Game gitu. Oke, semuanya pada latah ngomongin itu, tapi kan kita bisa ngambil dari perspektif yang berbeda. Orang psikologi ngomong dari aspek psikologi, akuntan ngomong dari aspek akuntansinya. Temanya sama, tapi perspektifnya berbeda. Kan gitu. Ngomong Squid Game, semuanya pada ngomongin, ini sampai lagu-lagunya lah, sampai ini segala macam. Tapi kalau ngomongin reviewnya ya kalah, ya udah banyak yang ngomong. Tapi dari aspek kita, akuntansinya misalkan, keuangan berapa sih total keuangannya sebenarnya dihitung, kan bisa jadi. Atau ngomong dari aspek psikologinya, kenapa sih bapak tua itu segitu teganya, gitu, punya uang banyak, bla 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 bla. Nah itu kan juga bahan dari kita untuk menceritakan diri kita, keunggulan dan kelebihan kita. Jadi ketika saya membaca tulisannya atau postingannya Mas Anugrah,
ini memang pandai melihat fenomena dan bisa menceritakan sesuatu yang sedang hype di masyarakat dengan perspektif yang berbeda dari kelebihan yang dimiliki, kan gitu. Dan banyak aspek dan keunggulannya. Nah, kalau ngomong ke ukurannya ya kalau ukuran lagi-lagi kalau saya pribadi selalu berusaha untuk ketika ngomongin kesuksesan, ukuran sukses dan segala macam, itu nggak langsung literally ya pokoknya sukses ya harus followernya banyak, nggak gitu. Selalu saya pecah lagi. Oke, sukses ukurannya dari sudut pandang mana dulu nih? Dari aspek korporasinya kah? Dari aspek ketenarannya kah? Dari aspek ketenaran dalam arti misalkan followernya banyak. Oke, followernya udah banyak, tapi interaksinya dikit. Follower misalkan cuma ada ribuan atau ratusan, tapi yang nge-like 3, 2, 10 gitu kan? Atau mungkin bisa kayak gini, kalau kakak pribadi tuh termasuk orang yang tanda kutip dulu kan sempat ceritanya ketika nulis novel pertama dan diterbitkan itu kurang memaintain follower. Nah, kakak termasuk punya pengalaman di situ. Jadi dulu lagi booming media sosial itu kurang tertarik karena belum sempat kayak gitu kan. Padahal banyak pembaca itu yang memuji terus istilahnya seneng dengan karya kakak gitu kan. Tapi itu nggak kakak maintenance, nggak saya maintenance. Dan ketika masuk ke Instagram itu jadi ketinggalan gitu loh, ketinggalan sama teman-teman yang lain, ibaratnya gitu. Nah dari situ akhirnya punya formula tersendiri. Oh berarti kalau saya ngikutin hype yang terjadi nggak akan bisa. Yang ada apa? Saya harus membuat keunikan tersendiri. Itu makanya kalau kalian kepo tentang Instagram kakak, pasti nggak akan jarang postingan-postingan tentang wah lagi main nih di hotel ini, ya, itu jarang. Atau kalau misalkan lagi honeymoon di mana, ataupun lagi itu jarang. Ataupun lagi vacation, ataupun lagi pertemuan itu jarang. Karena memang Instagram kakak dikhususkan untuk hal yang misalkan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan dunia sastra, pendidikan, kebudayaan, penulisan dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah dari situ kan bisa ngeliat gini, follower kakak terus terang kan memang sangat, maksudnya memang nggak terlalu mengejar saya harus punya follower sekian ribu, enggak. Karena di situ ngelihat cuma oh yang penting hobi saya bisa tersalurkan lewat tulisan di Instagram gitu. Terus saya kakak ngecek di situ follower kakak itu nggak banyak. Mungkin teman-teman lebih banyak lah followernya. Kakak itu follower cuma dikit, cuma 600-an something lah gitu. Tapi kakak buat satu pentigraf. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Engagementnya kalau saya cek di di dashboardnya Instagram itu melebihi dari follower. Artinya apa? Berarti strategi saya berhasil. Itu saya membuat cerita, mencitrakan diri saya sebagai penulis dengan pentigraf anak itu berhasil gitu, dan orang tertarik. Buktinya dia selalu interaksinya, impresinya itu melebihi dari jumlah follower yang kakak miliki gitu. Nah itu buat saya pribadi itu untuk kesuksesan. Itu meskipun followernya mungkin Mas Anugrah atau temannya lebih banyak gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah ukuran kesuksesan ukur dari diri sendiri aja dulu. Kecuali kalau misalkan head to head kepengen buat satu program dengan corporate, nah itu beda lagi ceritanya. Tapi untuk memulai dari personal branding, ukurnya dari diri sendiri. Itu Mas Anugrah. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya sungguh luar biasa Pak. Saya ingin menanyakan satu perihal lagi. Ya siap. Ketika tadi saya sudah menanyakan bahwasanya bagaimana cara mengukur kesuksesan, terus apakah yang bisa membangun personal branding itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Terus saya ingin menanyakan gimana sih Pak strategi jitu-nya gitu, strategi yang paling ampuh dalam membangun serta mengimplementasikannya di era yang bisa dibilang udah 4.0 ya, revolusi industri gitu ya, dan yang kiranya tuh relevan lah sama zaman sekarang ini gitu. Oke. Siap. Jadi gini, kita nggak bisa memaksakan idealisme kita kepada banyak orang. Akhirnya kita harus memecah strategi idealisme kita dengan cara-cara pragmatis. Ini kalau versi kakak ya. Contohnya gini lah.
misalkan, aduh secara idealis kakak itu nggak punya keahlian dalam bidang misalkan menyanyi, suara kakak jelek dong, mau nyanyi kan nggak bisa, fales gitu kan. Tapi ini orang lagi pada senang tentang dunia vokal tuh senang. Strateginya gimana? Berarti kakak cukup membuat satu strategi mencari orang yang punya kemampuan dari bidang tarik suara untuk melakukan hal itu, gitu loh. Jadi hal-hal yang misalkan lagi booming terus ibaratnya kayak gini, kita tuh bisa aja reading the wave. Kalau pernah dengar istilah reading the wave, kayak kita tuh ada ombak, kita ombaknya gede nih, bus, terus kita ngikutin atasnya. Itu bisa kita pakai. Contohnya kayak yang lagi booming sekarang kan film Squid Game kan gitu. Orang semua pada ngomongin. Tapi kembali lagi semua orang ngomongin tema yang sama tapi perspektifnya pasti berbeda-beda. Kalau misalkan perspektifnya berbeda, sama ya berarti dia nggak punya keunikan. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu. Karena kembali lagi setiap orang punya kemampuan dan punya daya ataupun keunikan kan Allah anugerahkan otak kita kan masih berbeda-beda. Wong saya berpikir A, bisa aja kan teman-teman juga nggak setuju dengan apa yang saya pikirkan. Nah dari situ aja kan sebenarnya ketika kita mendapatkan suatu fenomena dan kita kepengen melakukan reading the wave, ya harusnya perspektifnya juga berbeda dong. Itu. Atau kan misalkan itu kan tadi dari perspektif saya ya, misalkan saya ngomongin ya dakwah itu ya nggak cuma kalangan LDK gitu kan, lembaga dakwah kampus. Nah, teman-teman yang di tongkrongan di belakang Al-Azhar juga punya potensi menjadi seorang pendakwah dong gitu. Karena poinnya pendakwah itu adalah ajakan yang mengajak kepada kebaikan, ya bisa aja semuanya untuk untuk menjadi dai gitu. Dan itu menurut kakak itu kan perspektif kakak dan bisa jadi itu diterima dan bisa jadi itu enggak diterima gitu. Tapi semua orang kan punya perspektif yang berbeda-beda kayak gitu. Yang penting substansinya itu yang mungkin bisa kita korelasikan. Itu substansinya apa misalkan? Ya substansinya mengajak kepada kebaikan. Caranya apa? Ya macam-macam. Bisa membuat acara Zoom bareng kayak gini kan, acara open house, bisa dengan cara misalkan buat acara seminar ataupun membuat suatu meeting misalkan ataupun buat konser amal ataupun yang lain-lainnya lah. Itu kan cuma strategi teknis prakteknya gitu. Tapi yang penting ada kesamaan apapun pola pikir dan perspektif yang berbeda itu punya persamaan di substansi. Kalau kakak rasakan kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mas Anugrah tadi, ya reading the wave itu harus selalu selalu dicari perspektif yang berbeda dibanding dengan orang lain. Seperti itu, Mas. Semoga menjawab Oh, ya. Kalau baik. atau masih bingung? Baik, Pak. Yang saya tangkap berarti bisa disimpulkan bahwasanya dalam personal branding itu strateginya ya kembali kepada perspektif dan passion kita masing-masing ya, Pak ya. Betul, 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 Oke, baik betul. Pak. Terima kasih. Pak Syukron. Sudah Sami-sami. jelas penjelasannya. Ya, karena kita nggak bisa menjadi orang lain. Kita adalah diri kita yang Allah berikan dengan segala keunikan dan kelebihannya. Itu yang bisa saya simpulkan untuk saat ini tentang personal branding dari pertanyaan Mas Anugrah. Anything else? Baik, sudah terjawab ya, Saudara Anugrah, atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas Syukron. Dari Nia Surya, angkatan 2021. Mohon maaf, kok mau bertanya, apakah personal branding ini bisa dihubungkan ke dalam dunia bisnis? Kira-kira gimana, Mas? Boleh dijawab? Oke, siapa tadi Mbak Mia? Ya, Mbak Mia. Mbak Mia, jurusan apa Mbak? Saya akuntansi. Oh, sama ya. Angkatan? Tahun 2020. Wah, 2020. Oke, anak akuntansi ngomongnya soal bisnis ya, cakep ya. Bisa banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis ya kembali lagi ya perspektif kakak. Semuanya di dunia ini adalah bisnis. Bisnis itu apa? Ya ada transaksi itu. Bahkan ketika maksudnya gini, ini bisnis dalam artian bukan transaksi keuangan ya. Bisa transaksi dalam artian ya kesepakatan. Itu kan bisa diartikan transaksi juga versi kakak ya. Misalkan orang menikah itu kan transaksi tanda kutip, ya kan? Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya udah, lo gua lamar, mau ya jadi istri gua. Oke, saya terima. Nah, kan kesepakatan. Gitu. Pun demikian dalam dunia bisnis, itu kan
apa namanya ada kesepakatan. Ya udah harganya ini segini. Ya udah siap. Jangan segitu deh turunin kemahalan. Ya udah tambah dikit deh, tambah dikit. Akhirnya negosiasi. Intinya apa? Kesepakatan. Akad itu kan adalah intinya adalah kesepakatan. Nah, kalau kita ngomongin personal branding, ya pasti ya orang ketika orang tertarik dengan seseorang dengan segala keunikannya ya pasti ya ada potensi finansial di situ. Believe or not gitu. Pengalaman kakak sampai bisa masuk ke Telkom itu kan karena kakak punya gelar ikon PR gitu. Dan itu yang menjadi satu selling point kakak sendiri. Itu padahal jurusannya ketika melakukan wawancara punya pengalaman apa? Saya punya pengalaman di bidang membangun resolusi sebuah semacam brand konsultan yang sudah menangani beberapa brand lokal dan multinasional bla 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 bla. Tapi kan karena belum berinteraksi secara langsung, itu kan belum bisa meyakinkan. Tapi karena udah ada orang luar yang menyelamatkan pengakuan dengan melabeli sebagai akun PR, itu kan menjadi suatu apa namanya ya kekuatan tersendiri seperti itu loh. Dan itu yang menjadi ya alhamdulillah akhirnya udah lebih banyak kesempatan untuk banyak belajar seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak Mia ngomongin personal branding apakah memungkinkan? Ya sangat mungkin sekali gitu. Tapi kayak tadi bisa dicek 5 jebakan dalam personal branding. Nah, itu mungkin bisa dicek di situ di Instagramnya Resolusi. Intinya tetaplah di unik. Jadi diri kamu sendiri, jadi diri kita sendiri. Terinspirasi boleh, tapi jangan plek-plek ngikutin idola ataupun orang yang menjadi rujukan kita dalam melakukan aktivitas lah, apapun itu. Be unique, be yourself, the best yourself lah gitu intinya. Seperti itu Mbak Mia, semoga menjawab. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Ya, tanya. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Siap. Dari arah Afrika tahun 2021. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, seperti tadi yang dikatakan bahwa harus memiliki citra. Lantas, bagaimana jika kita ingin berdakwah atau menyampaikan kepada orang lain, tetapi kita tidak memiliki keberanian atau takut dakwah kita tidak diterima? Hal apa yang harus kita lakukan untuk menangani masalah tersebut agar kita bisa masuk ke personal branding? Maksudnya kita mau melakukan dakwah tapi takut gitu ya? Karena kan emang banyak sekarang mungkin di zaman sekarang ini kita ingin berdakwah tapi malah takut mungkin hujat gitu mas atau soalin lah mungkin sekarang gitu I see. Oke. Ini nggak tahu ini asumsi, nggak tahu ini kesimpulan, nggak tahu apa, tapi intinya gini. Saya pernah mengalami di kondisi seperti itu, Mbak, atau teman-teman. Dulu saya itu termasuk orang yang sangat tertutup dalam artian gini, pergaulan berusaha untuk eksklusif, nggak sama sih kanan kiri, bahkan mungkin saking kepengen menjaga citra sebagai pendakwah. Kalau teman-teman kemana itu saya selalu bawa buku. Yang lain pada har-haran gitu kan. Cara saya belum baca buku sendiri gitu. Dulu saya sempat kayak gitu. Jadi sampai teman-teman ini Syukro tuh gak asik banget sih orangnya kayak gitu. Itu sempat saya ngalami hal itu di awal-awal belajar itu sempat mengalami itu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan, oh saya itu merasa paling benar. Jadi saya nggak pakai bahasa kaumnya tadi. Loh kalau kita mau ngajak orang, misalkan gerombolannya atau geng kita itu geng yang senangnya itu main bola, tapi kita nggak ngerti ngomongin bola, ya kita pasti ketinggalan gitu loh. Padahal di aspek bola pun bisa jadi ladang berdakwah, misalkan contoh tuh kayak si Ozil sebelum main bola doa dulu, lo mau makan aja nggak berdoa, malu lo, ya kan bisa aja hal-hal kayak gitu kan bisa menjadi ajakan-ajakan kepada kebaikan saat nongkrong sama teman atau apa, itu kan kadang hal yang celetukan itu malah menjadi ini loh, menjadi titik poin kepada teman-teman yang ada di sekitar kita tuh malah mengena kayak gitu. Contoh lah kalau teman-teman bisa ngelihat hype-nya film Squid Game itu kan
awalnya mungkin dari strategi marketingnya mereka, pada influencer ini itu segala macam untuk dikasih tahu tentang Squid Game, terus ada orang yang terinspirasi. Saya awalnya nggak tertarik, kepengen nonton, tapi ada obrolan tentang itu, mau nggak mau kan harus nonton, biar nggak ketinggalan obrolan itu loh. Ataupun yang kemarin sebelum Squid Game, Money Heist, itu apa sih orang lagi ngomongin apa sih ini? Ya kan akhirnya mau nggak mau harus harus nonton. Saya nonton di segala aktivitas, maksudnya segala di salah-salah kegiatan nonton. Oh ternyata ini dan ketika ngobrol sama teman kan nyambung. Ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya bukan rasa kita takut dianggap sok suci atau segala macam, tapi kita aja yang kurang fleksibel untuk apa namanya menyesuaikan dengan bahasa teman-teman yang pahamnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi kita harus menggunakan bahasa kaumnya, bahasa mereka, bahasa yang mereka gunakan ataupun lifestyle ataupun apa namanya ya kecenderungan mereka senangnya tuh passionnya di mana. Nah itu kita masuk lewat situ gitu. Itu yang mungkin bisa menjadi pengikis kalau wah pendakwah itu seperti ini kayak terlalu kaku lah, terlalu ini segala macam gitu. Saya rasa enggak gitu. Kalau kita bisa menyesuaikan dengan bahasa kaumnya. Itu. Jadi kayak contoh kayak Nabi Muhammad, kayak strateginya Nabi Muhammad kan nyari orang yang hebat, yang kuat ada Umar, nyari orang yang kaya raya ada Utsman gitu kan. Orang pintar ada Ali gitu. Jadi memang nggak bisa kita plek satu gaya style semuanya dengan style seperti itu ya harus banyak karakter gitu. Karena setiap karakter pendekatannya ke siapa lewat siapa kayak gitu. Nggak bisa misalkan kakak sebagai ketuanya misalkan orangnya seperti ini, tapi kita ngomongin di depan audiens yang sifatnya lebih ke hal-hal yang teknis atau akademis, ya kakak nggak bisa maju. Harus mencari orang yang sepadan, yang punya gelar akademi misalkan minimal S2 atau S3 kayak gitu. Jadi lebih apa namanya? Lebih pas kayak gitu. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikannya adalah kita menyampaikan dengan bahasa kaum mereka gitu. Mengikutilah bukan terjerumus, tapi kita mewarnai lewat gayanya mereka. Semoga menjawab ya. Kak, siapa tadi yang nanya? Kak Mia ya? Rara, Kak Rara, ya. sudah jawab pertanyaannya. Sudah mungkin ya. Oh ya, Oke. sudah disebutkan Mas. Oh ya, syukron ini kita Ya. masih ada waktu lagi dan masih ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Gak apa-apa ya? Monggo, feel free buat Karisma mah. Oke, dari Muhammad Habibi. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, seperti tadi yang dikatakan, pendakwah harus memiliki citra. Apa hukum orang pendakwah punya bisnis? maksudnya pendakwah punya bisnis gitu. Halo, masih belum paham. Maksudnya siapa tadi Kak? Siapa? Muhammad Habibi. Oke. Dari Kak Pak Muhammad. pengen bertanya dong Pak, Oh iya, monggo. apakah seorang pendakwa itu harus punya bisnis atau di mana Pak? Oh, Apa oke. hukumnya? Oh. Terus, coba saya mau nanya dulu. Kamu kalau lapar nyari makan nggak? Iya sih Pak. Ya iya. Kalau mau nyari makan caranya harus gimana? Iya Pak. Hah? Kerja. Kerja buat apa? Buat makan dah. Kamu ya makan pakai apa? Uang, Pakai duit. uang. Nyari uangnya gimana? Atau dari dakwah atau dari ngajar gitu. Oh, maksudnya mengambil uang dari dakwah kayak gitu. Iya, hukumnya apa? Ambil uang dari dakwah itu buat bisnis gitu. Oh, maksudnya kamu berdakwah atau ceramah di masjid ataupun mengajar. Hasil Iya, uang betul. itu kamu pakai buat bisnis gitu. Iya, betul. Oh, ya bagus, no? Berarti kan kamu punya sense untuk survival kayak gitu. Punya keahlian mengajar, diapresiasi sama murid ataupun orang tua, uang itu dipakai buat bangun bisnis. Wah, itu keren banget. Keren gitu. Jadi kalau saya maksudnya aspek hukumnya itu aspek hukum yang
boleh ngambil dari uang mengajar atau ketika hasil uang itu dipakai buat bisnis? Ambil uang dari dakwah gitu. Oh, I see. Maksudnya kamu lagi ngajar ini dapat uang, boleh diambil atau enggak gitu. Iya, betul. Nah, sekarang saya balik tanya sama Mas Habibie. Menurut kamu boleh nggak? Hati kamu menyatakannya gimana? Saya sih dakwah itu kan duit umat. Hmm, Berarti itu hukumnya haram, Pak. kenapa haram? Kan duit umat kan kita kan kagak boleh dipakai Oke. untuk bisnis atau apa gitu. Terus bagaimana dengan ambil zakat? Haram juga. Zakat kan bisa dari duit sendiri atau dari orang tua itu. Bukan, Bang. Maksudnya gini, kan ada di 8 asnaf itu kan ada salah satu yang berhak mendapatkan uang zakat itu kan ada pengelola zakat atau ambil zakat. Nah, itu gimana? Boleh ngambil uang zakat nggak? Boleh sih, Pak. Menurut Oke. saya. Terus ada kira-kira ada korelasi nggak antara ambil zakat dengan kamu mengajar terus kamu dapat uang? Sama-sama uang umat loh itu. Pusing ya Habibie ya. Nggak. Ini kalau kesimpulan kakak kayak gini. Intinya kalau kita ngomongin secara personal, ya kita mengukur diri kita sendiri gitu loh. Dalam artian gini, Bung saya itu ngekos ya, hari-hari ngangkot, mau makan sulit, punya keahlian mengajar, terus ngajarnya di masjid, misalkan di TPQ, TPA, terus ada orang yang seneng karena ya apapun faktornya, kasihan, mengapresiasi, senang dan lain sebagainya macam, ya itu udah berarti kalau menurut saya itu rezekinya Mas Habibie gitu, atau rezeki saya gitu. Saya nggak mau ngekos, saya kepengen tinggal di masjid aja gitu kan, biar ngirit, terus saya bantu di masjid di marbot, ya nggak ada masalah menurut saya ya gitu, karena itu bagian dari sudah mengeluarkan mungkin bantu-bantu tenaga, bantu-bantu bersih-bersih di masjid ataupun ikut meramaikan masjid. Bahkan pengurus masjid pun juga bisa untuk mendapatkan uang apa namanya, uang infak yang ada di masjid itu sebagai pengelola gitu. Itu kita ngomong secara aspek personal ya. Jadi kalau kalau yang kakak ambil kesimpulan gini, ini kalau kita ngomong personal. Terus kalau kakak belajar dari guru-guru kakak kayak gini, intinya kalau kita pure benar-benar jadi kepengen pendakwah yang nggak menerima uang, kuatkan finansial kita. Itu kuatkan finansial kita. Jangan sampai kita niatin berdakwah untuk mencari uang. Kalau mau kayak gitu, coba deh Nabi Muhammad itu kan dari awal tuh udah kaya raya. Ketika usia 40 ditinggalin tuh semua bisnis-bisnisnya. Didelegasikan, dikasih ke UKM-UKM. Abu Bakar kurang apa juga. Jadi kita ngomong dakwah nggak akan pernah lepas dari finansial. Itu kalian kita semua gitu kan mau ngomongin strategi dakwah gimana ini segala macam, tetap butuh asupan dana, butuh finansial, nggak mungkin enggak. Nah, cara untuk mencapai ke situ ya apa? Ya harus membangun kekuatan finansial dong. Caranya gimana? Ya bangun bisnis. Bisnisnya apa? Ya macam-macam gitu loh. Itu salah satu yang kakak terapkan. Alhamdulillah sampai sekarang bikin Sakor Foundation itu nggak pernah menerima dana dari pihak luar. Jadi kakak bangun Sakor Foundation itu dari 2015. Ya dari para founder, ada uang kelebihan kita kasih ke SF, operasional. Jadi kami itu di SF itu kerjanya itu find and fun. Nyari orang yang punya berbakat dan kita danai. Ya kalau di total aku kalkulasi ini udah nyampe puluhan juta lah kita keluarin. Kecil, nomornya kecil kalau untuk ukuran sebuah lembaga sosial kemanusiaan, sosial kerja, tapi menurut kami itu suatu kebanggaan. Kami itu nggak sampai minta-minta ke perusahaan atau mengemis-kemis, ayo kamu sedekah ke SS Sakor Foundation, itu nggak pernah, alhamdulillah. Yang ada apa ya, kakak memutar otak kakak dengan kreativitas tadi, dengan personal branding itu, ya kamu berbisnis dengan saya, oke, tapi 10% kamu udah masuk ke SF. Nah, itu yang kakak terapin. Jadi kalau kakak bikin resolusi itu tujuannya ya biar SF-nya jalan, diantaranya gitu. Setiap ada kegiatan resolusi saya bangun, ada kontrak berapa nih sama perusahaan, berapa ratus juta atau berapa puluh juta,
10%-nya harus masuk ke ESF. Itu yang Kak terapin. Jadi ketika Kak bikin kegiatan, lo nggak perlu, pokoknya saya punya ini, no discussion, no interruption, no, ya kalau orang ngomong otoriter ya itu yang pendidikan yang Kakak terima di pesantren dulu gitu. Kalau udah ngomongin tentang umat, no discussion, no interruption, no question gitu. Ya kayak gini, ikut enggak pergi. Itu enaknya kalau kita sudah punya freedom finansial. Dan itu yang Kakak lihat ketika di pesantren dulu seperti itu. Dan beberapa teman-teman juga menerapkan ketika sudah punya freedom atau finansial yang kuat, ya udah pinginnya kayak gini ya kayak gini gitu. Ini buat umat kayak gini, nggak bisa diotak-atik, udah no question, no discussion, no interruption. Kan udah enak tuh kalau udah sampai tahap itu. Nah, itu bisa. Jadi kalau pure memang nggak mau ngambil uang dari dakwah, ya kita harus memperkuat finansial kita dengan bisnis gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah Mas Ruby. Tapi kalau secara personal ya nggak masalah kalau menurut Kakak gitu. Kakak juga kadang dulu sempat mengajar bahasa Arab segala macam juga Kakak terima kok, ibaratnya waktu di awal-awal ya, karena ya piye meneh gitu. Entuk duitnya dari situ ngono. Gitu ngajar pramuka juga ngono kan, terus ngajar apa namanya anak autis itu. Tapi kan akhirnya Kakak rethinking apa harus kayak gini ya gitu. Termasuk bikin Samara Academy, awalnya berbayar tapi lama-lama wes kita coba seidealis mungkin deh, jangan pakai yang berbayar, ya apa carane harus kayak gini gitu. Jadi memang harus punya banyak strategi dan mitra ataupun partner yang memang sefrekuensi gitu. Ya alhamdulillahnya sih partner saya orang karisma gitu. Ngono rek. Monggo lanjut yang lain. Masya Allah. Gimana untuk Saudara Habibi, sudah terjawab pertanyaannya? Pak, udah Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi udah terjawab semuanya pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin Mas Syukron untuk closing statement ada yang mau disampaikan tentang personal branding? Oke. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi teman-teman, ini bukan saya menggurui, tapi lebih ke sharing ya. Intinya saya yakin dan optimis teman-teman yang sekarang hadir ini di Karisma itu ya orang pilihan. Orang pilihan dalam arti yang sangat luas ya. Ya, kembali lagi sebelum kita melakukan dakwah, kita harus membuat personal branding yang tepat buat diri kita. Karena kebanyakan orang mengikuti dakwah kita itu bukan karena tentang dakwahnya, ada juga karena kita senang sama orangnya. Gitu. Jadi dakwah yang berhasil itu bisa jadi bukan karena materinya yang tepat, tapi karena udah senang sama orangnya. Kenapa dakwah Rasulullah itu bisa sukses? Ya karena personal branding-nya Rasul. Al-Amin. Dulu apa namanya? Akhirnya ya orang-orang percaya. Coba bayangin deh. Ujuk-ujuk ngomong, aku habis ke langit, Pak. Ketemu Allah, melihat neraka, surga neraka. Coba. Kalau kita ngomong kayak gitu ya di era sekarang ya, kita bayangin Rasulullah kita hidup zaman Rasul, terus Rasul tiba-tiba ngomong, semalam aku habis ini Pak lihat neraka. Oh iya terbang naik. Coba. Kan kalau kita nggak punya kalau personal brandingnya Rasul sebagai Amin nggak benar, nggak tepat, fokus sih. Kan gitu. Bukan karena materinya, masa sih nggak masuk akal bisa dalam waktu semalam sampai ke langit ke-7. Itu kalau personal brandingnya Rasul nggak kuat, nggak sebagai gelar Al-Amin, ya nggak akan mau. Gitu. Dari situlah bisa jadi dakwahnya karisma ini nanti bisa lebih meluas, itu bukan karena karismanya, maaf ya, maksudnya bukan karena karismanya sebagai lembaga dakwah, tapi karena personal masing-masing teman-teman karisma. Itu. Jadi mungkin, oh gila ini ternyata si Anugrah orang pandai berhitung tapi juga anak karisma ya. Mbak Ajeng nih ternyata keahlinya ini ternyata anak karisma ya. Atau Mas Habibie gini,
wah bisa ini segala macam, ternyata anak karisma. Karisma tuh gimana sih didikannya sih? Nah, gitu loh. Jadi teman-teman tuh harus mengembangkan kemampuan, keahlian, keunikan masing-masing. Ya karena ya mau nggak mau di label di jidat ataupun di hati ataupun di mana tuh ya udah masuk sebagai teman-teman di Aliki Karisma, ya kalian sebagai orang karisma gitu. Ketika keluar mau nggak mau ya orang akan melihat kalian sebagai aktivitas kegiatan apapun ya bagian dari karisma. Dari personal branding kalian secara personal itu ya juga harus secara tidak langsung akan berdampak kepada LDK Karisma khususnya dan juga di Al-Azhar kampus secara umum. Wah, anak lulusan Al-Azhar ternyata itu pinter ini juga bisa ngaji ya. Itu kan personal brandingnya bagus jadinya. Nggak cuma Al-Azhar di Mesir doang yang bisa mengaji. Ya, Rek. Ya, Pak, Rek. Nah, kenalin nih. Oke. Demikian, Mbak Ajeng, teman-teman sekalian, Kak Fadli, terima kasih atas waktunya sharing-sharing hari ini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.